Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Ayyuhal ikhwan, sahabat kauja yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita pada bab yang ke-8 yang merupakan kelanjutan dari pembahasan dua bab sebelumnya, yaitu golongan-golongan manusia dalam puasa. Nah, insya Allah pada bab yang ke-8 ini, setelah kita membahas 7 golongan sebelumnya, ya, 5 golongan pada bab yang pertama, bab yang ke-6 dan 2 golongan pada bab yang ke-7, ya. Maka insya Allah pada bab yang ke-8 ini kita akan selesaikan 3 golongan sisanya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, ikhwani, saudara-saudaraku, kita telah membicarakan 7 kelompok manusia dalam berpuasa. Maka berikut ini akan kami sebutkan sisanya. Ya. Golongan yang ke-8 adalah wanita haid. Kata Syekh, puasanya tidak sah dan ia diharamkan untuk berpuasa. Dalilnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, tidaklah aku melihat wanita yang kurang akal dan agamanya. Ia mampu menghilangkan keteguhan akal dari laki-laki di antara kalian. Lalu para wanita pun bertanya, apa yang menyebabkan kurangnya akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, pertanyaan dari wanita yang menyela pembicaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa kejadian ini ada sahabat-sahabat yang laki-laki dan ada sahabat wanita. Ya. Dan para wanita yang dipisahkan tempatnya tentu saja dengan hijab bertanya kepada Nabi, apa yang menyebabkan kurangnya akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Lalu Nabi pun berkata, bukankah kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang pria? Ya, artinya kalau wanita itu, laki-laki itu misalnya bersaksi untuk sebuah pernikahan, cukup 2 orang yang menjadi saksi, maka wanita harus 4 orang. Begitu juga dengan persaksian di pengadilan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lalu mereka menjawab, benar. Para wanita itu berkata benar. Lalu beliau berkata lagi, itulah maksud dari kurangnya akal. Ya, maksudnya untuk mencukupi kesempurnaan kesaksian seorang wanita, maka dia harus ditemani oleh 1 orang. Karena wanita ini terkadang lebih mengedepankan emosionalnya dibandingkan dengan akalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah jika ia sedang haid,
Maka wanita meninggalkan sholat dan puasa. Lalu mereka menjawab, benar. Maka beliau melanjutkan, itulah maksud dari kekurangan agamanya. Jadi kalau kekurangan akal karena Allah mensyariatkan harus ada 2 saksi wanita baru setara dengan 1 orang saksi pria. Maka inilah yang dimaksudkan dengan setengah akal. Kemudian yang kedua, pada saat haid, maka mereka terhalang untuk mengerjakan ibadah sholat, ya, dan puasa mereka. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan separuh agama, kurangnya agama. Baik, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, haid adalah darah alami yang secara rutin keluar dari rahim wanita pada masa-masa tertentu. Jika seorang wanita mengalami haid ketika dalam keadaan berpuasa, meskipun hanya sesaat sebelum tenggelamnya matahari, maksudnya sebelum kurang sedikit waktunya sebelum berbuka puasa, ya, maka puasanya pada hari itu batal dan ia wajib menggantinya. Ya apa boleh buat? Terkecuali apabila puasanya tersebut adalah puasa sunnah, maka hukum menggantinya juga sebatas sunnah, artinya tidak wajib. Ya, kalau dia puasa Senin Kamis kemudian sebelum berbuka dia batal, sebelum berbuka dia haid, ya maka ya tidak mesti dia ganti puasa Senin Kamis itu kan. Ya, dia tinggal melanjutkan lagi pada hari-hari yang lain setelah dia bersih. Jika seorang wanita telah suci dari haid pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya pada hari itu pun tidak sah karena dia tidak mulai dari fajar, bukan berbuka. Menahan. Ya. Sebaliknya, jika pada waktu malam seorang wanita telah suci dari haidnya, meskipun hanya sesaat sebelum terbit fajar, ya, maka ia wajib berpuasa pada hari itu. Sebab pada asalnya ia memang terkena kewajiban puasa sebagai muslimah, gitu kan? Kalau dia bersih ya sebelum fajar, ya kan? Sebelum azan subuh dia bersih, dia lihat di kamar mandi misalnya atau di kamarnya dia lihat, oh, sudah tidak ada darah. Ya, dan dia hitung waktunya memang sudah waktunya, ya kan? Ya, seorang wanita kan tentunya menghafal kebiasaannya. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Bermacam-macam. Ya, ada juga memang yang panjang waktu haid, ya, bahkan sampai 10 hari. Tetapi yang dihitung adalah yang menjadi kebiasaan. Yang mana yang menjadi kebiasaan? Kalau yang terbiasa biasanya itu 6 atau 7 hari, maka ya hitunglah kebiasaan itu di antara 6 atau 7 hari. Gitu. Ya, maka ketika hari ke-6 dia lihat sudah tidak ada darah bercak, maka ya itu sudah bisa dianggap karena ini sesuai dengan kebiasaan 6 hari atau 7 hari dia bersih. Kan? Ya, kecuali kalau masih ada bercak-bercak kotoran di pakaian dalamnya misalnya atau di pembalutnya dia lihat masih ada sedikit bergaris, ya itu masih bisa dianggap sebagai kotoran. Tapi kalau dia tengok bahwa sudah tidak ada lagi, ya kan, sudah bersih, kemudian dia tahu dari hitungannya bahwa memang waktu ini sudah waktunya dia bersih, maka sebelum fajar, sebelum subuh dia sudah wajib berniat puasa, apalagi di bulan Ramadan, kemudian dia harus berpuasa pada hari itu. Meskipun waktunya sudah lewat. Iya, meskipun waktunya sudah lewat. Puasanya pada hari itu sah, kata Syekh Utsaimin, meskipun dia mandi sesudah terbit fajar. Ya, jadi dia lihat, sudah bersih, tapi belum mandi, belum sempat mandi. Dia pergi cepat-cepat makan misalnya, atau dia pergi cepat minum. Belum sempat dia mandi wajib, belum sempat dia mandi suci, bersih, azan subuh. Bagaimana dengan puasanya? Sah. Ya. Sah, seperti halnya orang yang junub yang tetap berpuasa walaupun ia mandi setelah fajar terbit. Dan ini ada dalil yang juga muttafaqun alaih, diriwayatkan dari banyak jalur, ya, dari Siti Aisyah. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'i ghairi ihtilam, ya. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, bukan mimpi. Ya. Jadi karena jima.
Ya. Kemudian kata Siti Aisyah, "Tsumma yasumu fi Ramadhana," tapi dia tetap berpuasa. Jadi malamnya bercampur dengan istrinya dalam keadaan berjunub, kemudian beliau masuk di waktu subuh, adzan subuh, beliau belum sempat mandi. Nanti sesudah subuh baru beliau mandi bersih, kemudian sholat, dan beliau tetap berpuasa. Maka hukum-hukum tersebut juga berlaku bagi wanita yang mengalami nifas atau haid. Mereka disamakan dengan wanita yang sedang haid, ya, nifas ya, kalau sudah habis melahirkan. Baik, sahabat Kauja yang tersayang, para wanita tadi wajib mengqadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya berdasarkan firman Allah. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah mereka wajib untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, mengapa wanita haid mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat? Ya, maka dia pun menjawab, kami dahulu juga mengalami haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, coba perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah, ya kan? Siti Aisyah ini tidak berbicara terhadap apa yang menjadi logika nalarnya, tidak. Tapi dia hanya berbicara di atas perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal kalau dia mau, dia kan juga bisa ngarang. Ya, masalahnya kan gini, tapi tidak. Ya kan? Mengapa haid diqadha sedangkan sholat tidak diqadha? Jadi wanita-wanita yang haid ini selama 6 atau 7 hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib qadha puasa. Tapi sholatnya tidak disuruh mengqadha. Ya kan? Padahal sama-sama tidak dikerjakan dan sama-sama kewajiban, bukan? Nah ini adalah syariat Allah. Ya, ini adalah syariat Allah yang kita tidak tanyakan kenapa. Ya, ketika Allah menurunkan syariatnya, maka tugas kita sebagai hamba adalah sami'na wa ata'na. Iya. Meskipun ada sebagian golongan di antara kaum muslimin yang mencoba menggali atau mencoba membahas hal-hal yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya, seperti misalnya, sholat ini kalau begini harus begini, kalau begitu harus begini. Tidak. Kenapa seseorang itu sholat harus dia ruku? Tidak usah dibahas. Kenapanya, ya kan? Meskipun alasannya ruku itu yang penting kita jawab bahwa itu adalah perintah Allah. Selesai. Itu adalah pedoman yang diajarkan Nabi kepada kita. Sebagaimana sholatnya Jibril. Jadi tidak perlu kita tanya kenapa seseorang itu sujud harus begini, harus begitu. Tidak ada. Nah, maka ketika Siti Aisyah pun ditanya oleh wanita-wanita muslimah di masanya, ya, kenapa kok puasa disuruh qadha, disuruh ganti, tapi sholat kok tidak disuruh ganti? Jawaban Siti Aisyah ringkas, ya kan? Jawaban Siti Aisyah ringkas. Kami dahulu juga mengalami haid, ya, di masa Nabi masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Titik, selesai. Ya kan? Nah, baik, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ya, itulah pembahasan mengenai golongan yang ke-8, wanita haid, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semua dan bisa memahaminya. Yang ke-9 adalah wanita hamil dan menyusui. Nah, kata Syekh, jika puasa itu dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan diri atau anak dari wanita tersebut, maka mereka boleh berbuka. Ya, jadi kekhawatirannya terhadap kemudaratan. Ya, kemudaratan. Disebutkan dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, ya, Inna Allah wada'anil musafiri syatras salati
wa anil muslimi wal hamili wal murdi'i shauma au siyam. Ya, kata beliau, sesungguhnya Allah menggugurkan separuh sholat dan kewajiban puasa bagi musafir. Satu. Yang kedua, wanita hamil. Dua. Dan yang ketiga, wanita yang sedang menyusui. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh lima imam ahli hadis, yakni Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai. Dan ini adalah lafaz hadis dari Ibnu Majah. Nah, hadis ini derajatnya adalah hasan. Hadis hasan. Ya, maka ini bisa dijadikan dalil. Maka ini pula yang menjadi sebab mengapa wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, ya, itu boleh mereka digugurkan kewajiban puasa, tetapi diganti pada waktu dia sudah tidak berada di dalam kondisi tadi. Mungkin anaknya sudah selesai menyusui, ya kan, atau dia sudah fisiknya jadi lebih baik. Meskipun demikian, orang-orang tersebut tetap wajib mengqadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkan ketika mereka telah mengalami kemudahan untuk berpuasa dan kekhawatiran mereka sudah hilang. Ya, sebagaimana halnya hukum puasa bagi orang yang sakit jika dia telah sembuh. Nah, ya. Nah, ini adalah golongan yang ke-9, wanita hamil maupun menyusui. Ya, jadi kalau perempuan tersebut hamil, menyusui, biasanya kan waktunya antara hamil dan menyusui ini kan bisa berjalan beberapa tahun, ya, karena wanita menyusui itu kan yang dianjurkan oleh Al-Quran 2 tahun, menyapihnya selama 2 tahun, ya. Maka ada kasus perempuan yang tiap tahun hamil, ya, maka ini selama beberapa tahun dia tidak berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Bila dia mampu dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, dia mampu untuk berpuasa, maka dia diharuskan berpuasa. Tetapi bila mana dia tidak mampu, ya, sebagaimana dalam beberapa kasus, ya, Kauja temukan beberapa orang akhwat yang menyusui anaknya lalu dia menjadi lemah. Nah, menjadi lemah sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa selama beberapa tahun. Nah, dalam hal ini itu dipandang seperti manusia atau orang yang dalam keadaan sakit karena ada udzur, ada kelemahan, ya, dan kekhawatiran atas kesehatan, bukan? Maka para ulama memandang orang yang tiap tahun hamil dan terus menyusui putra-putrinya, maka itu boleh membayar fidyah sebagaimana golongan atau kelompok orang yang kelima, orang yang sakit dan itu uzurnya berkepanjangan. Baik, sahabat Kauja yang tersayang, yang terakhir, yang ke-10 adalah orang yang terpaksa berbuka untuk menolak bahaya yang mengancam diri orang lain. Nah, orang ini tidak ada uzurnya, ya, dia sehat walafiat, dia kuat, dia mukim, tidak ada uzurnya sama sekali. Tetapi pekerjaannya itu kalau dia berpuasa bisa membahayakan orang lain. Apa contohnya? Yang pertama, ya, dokter bedah. Nah, ini contohnya salah satu, ya. Biasanya dokter-dokter ahli bedah itu kalau dia membedah tidak bisa 1 jam 2 jam. Kadang-kadang ada yang sampai 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau dia lemah atau dalam keadaan berpuasa, ini bisa membahayakan pasien yang sedang dioperasi. Ya, bisa membahayakan pasien yang sedang dioperasi. Maka orang seperti ini ada uzur yang dibolehkan bagi dia untuk berbuka, tapi tetap dia harus mengganti di hari yang lain. Contoh lainnya adalah petugas pemadam kebakaran, ya, atau petugas pengawas pantai, ya, yang sering membantu orang-orang yang dikhawatirkan tenggelam. Ya, maka ketika dia berenang menyelamatkan orang yang sedang mau tenggelam, ya tentu saja dia butuh tenaga, bukan? Maka dia dibolehkan untuk
berbuka. Ya. Nah, contoh-contoh pekerjaan yang seperti ini banyak. Ya, contoh-contohnya banyak. Seperti diantaranya pemadam kebakaran, kemudian petugas pengamanan pantai, kemudian tadi dokter, ya, dokter ahli bedah. Ya. Dan ada beberapa lagi yang lain yang nanti bisa kita sebutkan atau kita cari satu persatu. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, ia dibolehkan berbuka jika tindakan penyelamatan tersebut memang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan berbuka untuk menguatkan fisiknya. Ya. Baik. Selanjutnya, terhadap orang-orang yang kaum muslimin yang meninggal, ya, tetapi dia masih punya hutang puasa, bagaimana kedudukannya? Baginda Nabi telah bersabda dalam hadis muttafaqun alaih juga, ya, yang diriwayatkan dari banyak jalur. Kata Rasulullah, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Ya, kata Rasulullah, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, dia punya utang puasa, maka yang membayar utang puasa itu adalah walinya. Ya, walinya kata Syekh Utsaimin adalah ahli waris dan kerabatnya. Ahli waris dan kerabatnya. Ya, dimaksudkan ahli waris tentu ya yang terdekat dengan dia kan, ya, istrinya, anaknya, orang tuanya, ya kan. Nah, ini adalah ahli waris. Kalau yang dimaksudkan dengan kerabat sedikit lebih jauh dari itu. Ya, misalnya cucunya, sepupu satu kali yang ada di kelilingnya kan, ipar-iparnya, ini sudah masuk dalam kategori kerabat. Masih sampai batas di situ, mereka masih bisa membantu dan punya tanggung jawab untuk mengangkat kewajiban puasa atau hutang-hutang yang lain milik dari si mayit. Ya. Kata beliau, kewajiban puasa tersebut boleh digantikan oleh sekelompok orang yang jumlahnya sama dengan bilangan hari yang ditinggalkan, lalu mereka serentak pada satu hari tertentu. Ya. Telah datang dalil dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang menyebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali, ya, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, jika terdapat 30 orang yang berpuasa untuknya secara serempak pada satu hari tertentu, maka hal itu dibolehkan. Ya, jika ia tidak mempunyai wali atau walinya tidak ingin berpuasa untuknya, maka dikeluarkanlah fidyah dari harta peninggalannya sejumlah hari yang ditinggalkan, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, apabila si mayit ini punya hutang puasa, ya, sebutlah misalnya 1 bulan, ya, dia tidak berpuasa karena sakitnya parah, maka walinya ini boleh meminta kepada 30 orang, ya, atau 29 orang sesuai dengan jumlah harinya, ya, memberi makan mereka untuk sahur, kemudian meminta kesediaan mereka untuk membantu mengqadha, ya, membayar hutang puasa daripada keluarga yang telah meninggal tadi, ya, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya pihak keluarganya tidak mampu atau tidak mau melakukan hal tersebut, bisa juga diganti dengan fidyah. Ya, fidyah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bukan? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah golongan-golongan manusia, kata Syekh Utsaimin. Dalam timbangan hukum puasa, Allah mensyariatkan kepada setiap golongan sesuai dengan keadaan mereka. Ketahuilah, hikmah dari Allah dalam syariat ini, syukurilah nikmatnya kepada kalian dengan kemudahan yang datang darinya, dan mintalah ketetapan di atas agama ini hingga maut datang menjemput. Ya, nah, alhamdulillah dengan kalimat tersebut Syekh Utsaimin menutup pembahasan bab yang ke-9, yang ke-8 kali ini, dan insya Allah semoga Allah memperjelas persoalan ini kepada kita sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya, kita memahami hukum-hukum syariat Allah
terhadap golongan-golongan di mana kita bisa berada di antara salah satu dari ke-10 golongan tadi atau anggota keluarga kita. Dan insya Allah kita bisa menetapi atau melaksanakan syariat tersebut di atas ilmu yang bukan karena ikut-ikutan, ya, ilmu yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat-sahabat Kauja yang tersayang, kita akhirnya sampai di penghujung bab ke-8 dan insya Allah kita akan lanjut pada pembahasan bab yang ke-9 pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.